Bayangkan sebuah batu tua terdiam di tengah ramainya kota Bogor. Tak mencolok, tak megah, namun di atas batu inilah tersimpan sejarah besar. Kerajaan Sunda Pajajaran ditutup dengan sebuah pesan yang penuh makna dan misteri. Batu itu dikenal sebagai prasasti batu tulis. Konon, batu ini bukan sekedar prasasti, ia adalah ratapan seorang raja. Pesan terakhir dari kejayaan Pajajaran dan mungkin peringatan bagi generasi setelahnya. Apa sebenarnya isi batu tulis? Siapa yang menuliskannya? Dan mengapa hingga hari ini prasasti ini masih menyimpan banyak teka-teki? Batu tulis terletak di Kelurahan Batu Tulis, Kota Bogor, tak jauh dari Istana Bogor. Prasasti ini berada di dalam sebuah bangunan pelindung yang sederhana. Namun jangan tertipu oleh kesederhanaannya. Batu ini diperkirakan berusia lebih dari 500 tahun. Awalnya, batu tulis ditemukan oleh masyarakat sekitar sebagai batu besar bertulisan aneh yang tidak dipahami maknanya. Barulah pada masa kolonial Belanda, para ahli mulai meneliti tulisan yang terpahat di permukaannya. Tulisan tersebut menggunakan aksara Sunda kuno, bahasa yang kini nyaris punah. Isi batu tulis sebenarnya tidak panjang, namun setiap katanya syarat makna. Prasasti ini menceritakan tentang Sri Baduga Maharaja, atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Namun menariknya, prasasti ini bukan ditulis oleh Prabu Siliwangi sendiri, melainkan oleh putranya, yaitu Surawisesa, yang juga dikenal sebagai Prabu Surawisesa Jaya Perkasa. Isi prasasti ini adalah penghormatan, bahkan bisa dibilang ratapan dan pujian atas kebesaran ayahnya. Di dalamnya disebutkan bagaimana Prabu Siliwangi membangun parit pertahanan, memakmurkan rakyat, menjadikan Pajajaran sebagai kerajaan besar dan disegani. Namun di balik pujian itu terselip kesedihan mendalam. Yang membuat batu tulis begitu misterius adalah waktu pembuatannya. Prasasti ini dibuat saat Pajajaran sedang berada di ambang kehancuran. Pada masa itu, Islam mulai berkembang pesat di pesisir Jawa. Kerajaan Islam seperti Demak dan Cirebon semakin kuat. Pajajaran terdesak dari berbagai arah. Surawisesa naik tahta dalam kondisi kerajaan yang melemah. Alih-alih menulis prasasti kemenangan, ia justru menuliskan kejayaan masa lalu. Seolah-olah batu tulis adalah pengingat bahwa Pajajaran pernah jaya, meski kini tinggal kenangan. Inilah yang membuat banyak sejarawan percaya batu tulis adalah prasasti perpisahan. Nama Prabu Siliwangi selalu diselimuti misteri. Menurut legenda, Prabu Siliwangi tidak wafat seperti manusia biasa. Ia dan pengikutnya moksa, berubah menjadi harimau putih penjaga tanah Sunda. Namun anehnya, tidak ada catatan kematian Prabu Siliwangi. Tidak ada makam resmi. Batu tulis menjadi satu-satunya penanda bahwa Prabu Siliwangi memang benar pernah ada. Sebagian orang percaya batu tulis adalah batu sakral, tempat energi Prabu Siliwangi masih bersemayam. Tak sedikit peziarah yang datang secara diam-diam, bermeditasi, atau sekedar berdoa dalam hening. Warga sekitar memiliki banyak cerita aneh tentang batu tulis. Beberapa di antaranya, suasana terasa berat saat malam hari. Ada yang mendengar suara langkah tanpa wujud, ada yang mengaku bermimpi didatangi sosok berpakaian kerajaan Sunda. Konon, batu tulis tidak bisa dipindahkan sembarangan. Setiap upaya memindahkan atau merusaknya selalu berujung kegagalan. Masyarakat percaya batu ini bukan sekedar prasasti, melainkan penjaga sejarah tanah Sunda. Dari sisi akademis, batu tulis adalah bukti otentik keberadaan kerajaan Sunda Pajajaran. Tanpa batu tulis, banyak kisah Pajajaran mungkin hanya dianggap legenda. Prasasti ini menjadi bukti tertulis kekuasaan Prabu Siliwangi, sumber utama sejarah Sunda kuno, penanda peralihan zaman Hindu-Buddha ke Islam. Namun hingga kini, masih ada bagian tulisan yang diperdebatkan maknanya. Apakah itu kesengajaan, ataukah pesan rahasia yang belum terpecahkan? Batu tulis bukan sekedar batu tua, ia adalah tangisan sebuah kerajaan, penghormatan seorang anak pada ayahnya,
dan simbol berakhirnya satu peradaban besar. Di tengah kota modern, batu tulis berdiri dalam diam, menyimpan kisah kejayaan, kejatuhan, dan misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Mungkin benar kata orang Sunda, leungit nagarana, tapi itu leungit jati dirina. Kerajaannya boleh runtuh, namun jiwanya tetap hidup.